اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطغياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan afiat, utamanya kehadiran kita di tempat ini dalam rangka memperingati hari lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Semoga salawat dan salam tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya muliakan Datuk Taufik, yang saya muliakan para habaib, orang-orang tua kita, imam masjid, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inda dzikri salihina tatanazahur rahmat. Ketika satu orang saleh disebut namanya, tatanazalur rahmat, rahmat Allah turun bercurah tidak terhingga banyaknya. Bagaimana saat ini di mana kita hadir di tempat ini memperingati junjungan kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersiap-siaplah hati kita ini. Ahdiru qulubakum. Kata sahibul Maulid Habib Syekh Abdul Rahman Al-Dibai mengatakan, ketika menghadiri majlis seperti ini, ahdiru qulubakum, hadirkan hatimu. Hadirkan hatimu di tempat sini, sebab engkau akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa. Muhammadun bashar. Seorang ulama mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang manusia, la kal bashar, tapi bukan seperti kita. Beliau manusia, beliau makan, minum, tidur, berkeluarga, berjalan dan lain sebagainya, manusia. Walakin la kal bashar, tetapi bukan seperti kita. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti berlian dibandingkan dengan batu yang biasa. Itulah perbandingan kita. Batu biasa satu gudang banyaknya, tapi
tidak bisa mengalahkan berlian yang kecilnya begini. Begitulah perbedaan kita dengan Nabi Muhammad. Karena itu kita harus menghadiri tempat-tempat seperti supaya kita mendapatkan rahmat. Kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyelamatkan kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nabi Muhammad sebelum beliau lahir, Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan di langit sana. Ya Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittihani wal bisyarat. Wahai Jibril, ketika beliau nadi fi sairil makhluqat, kumandangkan, sampaikan kepada semua makhluk min ahlil ardi was samawat, baik itu manusia, baik penduduk dunia maupun langit, yaitu para malaikat. Ya Jibril, nadi fi sa'il makhlukat bintihani wal bisyarat, dengan kabar gembira yang penuh rahmat. Fa inna nural masum, bahwa sesungguhnya cahaya yang tersimpan, nur yang tersimpan, angkuluhu fa inna nural masum wasirral maknun, dan rahasia yang tersembunyi, alladzi awjadtuhu qabla wujudil asya, yang nur ini aku jadikan sebelum aku menciptakan segala yang ada, segala makhluk. Angkuluhu fi hadhil laila ila batni ummihi masrura, pada malam hari ini aku pindahkan nur ini ke perut ibunya dengan penuh kegembiraan. Jadi baru mau mengandung, baru akan mengandung, nur Muhammad sudah dikumandangkan Allah kepada seluruh malaikat, kepada seluruh dunia ini, bahwa pada malam yang mulia ini, pada malam yang bahagia ini, nur itu aku pindahkan ke perut ibunya. Ada sebuah cerita yang mengatakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menikah dengan istrinya yang tercinta, Aminah. Beliau sangat ganteng, sangat gagah, sehingga seluruh wanita-wanita yang berada di Makkah menginginkan dinikahi oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Sebab apa? Sebab saat itu pada diri Sayyidina Abdullah telah ada nur Muhammad, sehingga beliau begitu ganteng, beliau begitu gagah. Tetapi ketika nur ini pindah ke perut ibunya, maka cahaya tadi berpindah kepada Aminah, ibunya baginda Rasulullah. Karena kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nur yang nur Muhammad telah pindah ke perut ibunya, sehingga ibunya Siti Aminah begitu kelihatan cantik luar biasa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau baru mau dipindahkan ke perut ibunya, beliau sudah dimaklumkan kepada seluruh penduduk dunia, seluruh penduduk langit, bahkan surga disuruh berhias untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum itu, dalam kitab-kitab terdahulu telah disebutkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Seorang yang bernama Ka'ab al-Ahbar, dia bercerita, "Allamani Abi Taurat, saya diajarkan oleh ayah saya kitab Taurat." Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. "Allamani Abi Taurat, ayah saya mengajarkan kepada saya kitab Taurat. Illa sifran wahidan,
kecuali satu halaman. Kana yakhtimuh wa yudkhiluhu sunduq. Ketika sampai pada halaman ini, kata Ka'ab menceritakan, ayah saya menutup kitab Taurat, kemudian memasukkan kitab ini dalam peti. Beliau berheran, bertanya, ini apa rahasia yang disembunyikan ayah saya sehingga tidak mau diajarkan kepada kami, kepada saya? Penasaran, keinginan tahu Ka'ab al-Ahbar tentang isi Taurat ini. Begitu lama, bertahun-tahun disimpan dalam hatinya. Kemudian beliau bercerita, falamma mata abi, ketika ayah saya meninggal, fatahtu, saya buka ini kitab, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalamnya adalah cerita tentang nabi akhir zaman, nabi yang akan lahir pada akhir zaman nanti. Di situ disebutkan mauliduhu di Makkah, beliau itu dilahirkan di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, nanti akan hijrah di Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kesultanannya sampai ke Syam, sampai seluruh jazirah Arabia. Yaqussu sya'rahu, beliau itu memotong rambutnya. Wa yaktaziru ala wasatih, beliau menggunakan sarung. Wa yakunu khairal anbiya, ini adalah nabi yang terbaik. Wa ummatuhu khairal umam, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Kita ini adalah umat-umat yang terbaik. Kita dimuliakan Allah, banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Nabi Muhammad agar kita mendapat keselamatan. Nabi Muhammad begitu besar jasanya. Karena itu kita perlu mencintai beliau. Sebab mencintai orang yang baik, mencintai, kita akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita di hari kiamat nanti akan dikumpulkan Allah bersama orang yang kita cintai. Karena itu hati-hati kita mencintai. Jangan salah mencintai. Karena salah kita mencintai, kita akan bersama dengan orang tersebut. Kecenderungan hati kita kemana? Sekarang saya melihat banyak anak-anak kita menggantung gambar-gambar poster-poster pemain bola. Ini artinya apa? Dia cinta ke pemain bola itu. Sebab man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada seorang, kita akan selalu membayangi orang itu, selalu ingat kepadanya. Ini cinta. Jadi kalau anak-anak yang selalu pasang gambar pemain bola, ini di Indonesia, di sini mungkin tidak ada ya. Ini artinya cinta. Nah ini berbahaya. Nanti dia akan dikumpulkan bersama orang yang di poster itu. Dan ini di mana tempatnya? Kalau dia di surga, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, naudzubillah. Karena itu kita perlu mengenal Nabi. Di mana beliau dilahirkan? Jangan anak kita tidak tahu siapa nabinya, di mana dilahirkan, di mana wafatnya, berapa umurnya ketika menerima wahyu, dan berapa umurnya ketika meninggal dunia. Sebab kenal kepada Nabi akan mendatangkan keselamatan kepada kita. Cukup cinta, selamat. Ada seorang Arabi, seorang Badui datang ketika Nabi sedang khutbah. Beliau bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Orang-orang seluruh memberikan isyarat, jangan berbicara sebab sekarang sedang khutbah, apalagi bicara keras. Para sahabat begitu cinta sama Nabi, begitu sayang kepada Nabi, tapi masih ditegur Allah. Diajar Allah bagaimana berlaku sopan kepada Nabi.
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu mengangkat suaramu lebih keras daripada suara Nabi. Kajahri ba'dikum ba'da, seperti kalau kamu berbicara dengan yang lain, antah bata amalukum wa antum la tash'urun. Allah mengatakan kalau kamu bicara keras di depan Nabi, amalmu habis, hangus, sedangkan kamu tidak merasa. Dari para sahabat itu sangat berakhlak sama Rasulullah, tenang. Sahabat ceritakan, kalau duduk di depan Nabi, para sahabat semuanya tidak berani angkat muka. Ka'anna ala ru'usil mutair, seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung yang sedang berada di kepalanya, sehingga tidak berani angkat kepalanya, takut burungnya terbang. Begitu sopannya para sahabat di depan Nabi Muhammad, tetapi masih diingatkan Allah, jangan bicara keras di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Badui mengatakan, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan itu kiamat? Wahai Nabi bilang, kasihan, Anda mau tanya kiamat. Kiamat ini dahsyat. Ma'adat talaha, kau persiapkan apa untuk kiamat? Qala ma'adatu bikathrati sholatin wala siyam, saya tidak banyak persiapan saya dengan banyak salat, wala kathrati siyam, juga tidak banyak berpuasa. Saya hanya lakukan yang wajib-wajib saja, salat 5 waktu, kemudian puasa yang wajib. Itu saja persiapan saya. Tetapi saya punya persiapan satu, hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa. Muhammadun bashar, dia manusia tapi bukan seperti kita. Cinta kepada Rasulullah otomatis menyebabkan orang itu selamat, orang itu bebas dari api neraka. Bahkan seorang sahabat, satu sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Dia berumur panjang. Satu saat orang-orang datang kepada Anas bin Malik, mau berjumpa dengan Anas bin Malik, karena Anas bin Malik adalah khadimun Nabi, orang yang pernah berkhidmat kepada Nabi, orang yang mulia, orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu para tabi'in, orang-orang yang datang sesudahnya, mau ingat-ingat, mau tahu cerita tentang Nabi. Kata Anas bin Malik memanggil dia punya khadam, pembantunya, ya jariyah, halummal ghada, halummal ma'idah nataghadda. Wahai pembantuku, mari hidangan, siapkan, sekarang ada tamu. Kemudian disiapkan makanan-makanan. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik mengatakan lagi, halummal mindil, kemari bawa sapu tangan. Sapu tangan, tahu sapu tangan? Sapu tangan juga bahasanya sih. Ya, mindil, sapu tangan. Kemudian pembantu tadi, khadam tadi bawa mindil yang sudah kotor. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ya jariyah, hidupkan api. Kemudian pembantu tadi bawa api. Mindil tadi, sapu tangan tadi ditaruh Sayyidina Anas bin Malik di api. Para sahabatnya, apa yang datang tadi heran, wah apa ini? Mengapa ini sapu tangan dibakar? Kemudian setelah itu diambil, dikeluarkan dari api. Ternyata para tabi'in tadi mengatakan, ternyata sapu tangan yang kotor dimasukkan dalam api,
putih bersih kalaban, bersih, luar biasa bersihnya, jauh sebelumnya, bersih sekali, seperti baru dicuci. Orang tadi bertanya, ada apa ini? Ini ada apa? Mengapa ini? Kata Anas mengatakan, sesuatu yang telah diusapkan di muka Nabi Muhammad, di muka Rasulullah, tidak akan kena api. Demikian sapu tangan ini. Saya melihat, kata Anas bin Malik, bahwa sapu tangan ini disapukan Rasulullah, disapukan Nabi Muhammad di mukanya yang suci, di mukanya yang bersih. Maka saya yakin tidak akan terbakar sapu tangannya. Ternyata benar, ini sapu tangan yang pernah menyentuh wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sapu tangan tadi terbebas dari api neraka. Begitu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya kepada Rasulullah akan menyelamatkannya dari adab neraka. Allah, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita. Nabi begitu sayang kepada kita, wahai kaum muslimin wal muslimat. Karena itu berusahakanlah kita senantiasa mengingat beliau dengan banyak membaca selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kita bercerita. Nabi mengatakan, nanti pada hari kiamat para nabi jumlahnya sejumlah sahabat. Berapa jumlah sahabat? Sahabat jumlahnya 124.000. Nabi mengatakan semua para nabi disiapkan manabir min dhahab, singgasana dari emas, yajlisuna 'alaiha. Nabi mengatakan semua para nabi duduk di atas kursi kehormatan dengan senang hati memandang umatnya. Beliau mengatakan apa? Illa kursiyi, kecuali kursiku, la ajlisu 'alaiha, saya tidak duduk. Mengapa beliau tidak duduk? Mengapa beliau mau berdiri begitu lama, begitu capek? Apa kata beliau? Mengatakan makhafah, saya takut kalau saya duduk, selesai dianggap perkara sudah selesai, kemudian saya dimasukkan Allah ke dalam surga, kamu tinggal tidak ada yang tolong, kamu tinggal tidak ada yang berikan syafaat kepada. Begitu cintanya Rasulullah, umatnya yang paling banyak, tetapi beliau tidak melupakan kita. Saat orang-orang senang dengan umatnya, beliau diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan, diberikan pangkat yang tinggi, diberikan kedudukan yang mulia. Tapi beliau katakan, la ajlisu alaih, aku tidak mau duduk di kursiku, sebab aku takut kalau aku duduk nanti aku disuruh masuk surga, aku tidak dapat bantu kalian. Kemudian beliau datang kepada Allah, sujud kepada Allah, minta diberikan agar memberikan pertolongan. Kemudian Allah mengizinkan beliau untuk memberikan pertolongan, syafaat kepada umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi semua, beliau yang kenal kepada umat-umatnya, sebab umatnya punya tanda. Kita akan dikenal umat kita, dikenal oleh Nabi kita Muhammad dengan tanda yang ada. Pertama, sekarang ini saja banyak di antara kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan banyak yang dikenal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebab membaca salawat. Setiap orang yang membaca salawat, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad
kemudian memberitahu bahwa ini adalah salawat Fulan bin Fulan. Ini salawatnya si Fulan yang berada di Tawau Kilauwa. Jadi Nabi kenal seseorang karena banyak membaca salawat Rasulullah SAW. Karena itu di dunia nanti Nabi mengenal kita dengan apa? Ghurran mahajjalina min athari wudu, karena cahaya yang terang benderang dari bekas wudunya. Abu Hurairah meriwayatkan, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati tud'auna yawmal qiyamah ghurran mahajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti dipanggil masuk dalam barisan Nabi Muhammad ghurran mahajjalina min atharil wudu, karena adanya terang di wajah mereka karena cahaya wudu. Manusia saat di mahsyar nanti begitu banyak manusia yang berkumpul adalah manusia yang sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada mereka yang hidup pada hari kiamat nanti dikumpulkan begitu banyak, tetapi Nabi Muhammad dengan mudah mengenal umatnya karena ghurran mahajjalina min atharil wudu, karena adanya cahaya yang terang benderang bekas wudu. Karena itu kita harus menjaga wudu kita, jangan sampai wudunya setahun hanya 2 kali, yaitu atau 3 kali. Waktu dia nikah 1 kali, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha, hanya ada 3 waktu. Karena ini mungkin tidak bisa dikenal dengan baik, karena mungkin lampunya dia sekarang mati lagi, dan mungkin tidak menyala sama sekali. Karena setahun sekali sesuatu yang dinyalakan setahun, lampu akan sumbunya akan penuh debu, tidak bisa menyala. Dan mudah-mudahan juga menyala, ya. Jadi makanya itu kita harus menjaga salat ini yang diterima Nabi Muhammad di mana? Di atas langit sana, di atas langit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perjuangan Nabi kita besar sekali. Beliau meminta kepada kita memberikan syafaat, pertolongan di saat semua nabi ketakutan Nabi Adam. Ketika orang sampai datang kepada Nabi Adam minta syafaat, apa Nabi Adam mengatakan? Saya punya dosa, saya takut sama Allah karena hari ini Allah marah. Saya yang menyebabkan kalian keluar dari dalam surga. Karena itu pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang pernah berdialog dengan Allah. Nabi Musa didatangi orang, apa Nabi Musa mengatakan? Saya punya dosa, saya pernah pukul orang mati. Nabi Musa ini kuat. Dia 1 kali pukul orang, tubuh mati. Saya tidak berani. Datang kepada Nabi Ibrahim itu saya tidak berani. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bilang saya tidak berani. Datang kepada Nabi Muhammad yang selamatkan kita. Nabi bercerita, saya masukkan semua dalam surga. Kemudian satu saat saya dapati satu kelompok umatku yang sudah hampir dimasukkan ke dalam neraka. Saya selamatkan sehingga khazin jahannam, penjaga neraka yang namanya malaikat Malik mengatakan, ya Muhammad, ma tarakta li ummatika minan nar, kau tidak tinggalkan ada umat darimu yang masuk neraka, padahal ada mereka yang asi, ada yang mereka bermaksiat, ada mereka yang melanggar, ya wahai Rasulullah. Tapi Nabi tidak peduli, Nabi mau menyelamatkan semua umatnya. Yang beliau kenal umatnya akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW, diberikan syafaat, diberikan pertolongan. Karena itu layaklah kita mengenal Rasulullah, kita mendatangi majlis ini agar dapat rahmat. Sebab saat ini kita dibagikan rahmat. Dengan rahmat ini kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat penting sekali. Biar sedikit dapat rahmat, satu rahmat turun, kita sini bisa selamat semua. Ada sebuah cerita, saya bercerita tentang rahmat. Ini waktu sudah cukup panjang ya, sebentar lagi. Saya cerita tentang rahmat. Ini seorang ibu, ada Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan satu negeri karena banyaknya maksiat di negeri itu.
banyaknya maksiat di negeri itu, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turun kau ke bumi, hancurkan balik ini negeri. Malaikat Jibril turun sampai di bumi, perintah Allah, ya malaikat, jangan, wahai Jibril, jangan hancurkan negeri itu, jangan balik negeri itu. Jibril bertanya, ya Allah, tadi baru kau turun perintahkan saya untuk membalik negeri ini, untuk menghancurkan negeri ini. Sekarang begitu cepat ridhamu. Apa kalau sebab engkau ridha begitu cepat ya Allah? Allah mengatakan, wahai Jibril, ketahuilah, sekarang ini ada seorang ibu yang bangun dengan ngantuk, dengan berat, menyusukan anaknya, sayang kepada anaknya, mengganti pakaiannya yang kena kencing, karena rahmat ibu itu kepada anaknya yang masih bayi. Maka penduduk negeri itu semuanya aku berikan rahmat, aku selamatkan mereka dari azabku, karena rahmat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana dari rahmat Rasulullah, rahmat yang diturunkan kepada orang-orang yang menghadiri majelis yang mulia ini, di mana tatanazzalu rahmat. Hari ini bukan satu rahmat saja yang turun, tetapi rahmat diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini semuanya mendapat rahmat. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Kami tidak sanggup dengan azab-Mu ya Allah. Bagaimana kami sanggup dengan azab-Mu? Sakit gigi saja kami tidak sanggup dalam satu hari. Bagaimana dengan azab-Mu yang Kau ceritakan, kullama nawjat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Ketika mereka dilemparkan dalam api neraka, saat itu kulitnya hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru. Karena itu kami tidak sanggup dengan azab ya Allah. Semoga kami semua tidaklah pulang dari tempat ini, tidaklah dari bubar di tempat ini, kecuali Kau berikan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami ya Allah. Jauhkan negeri ini dari bala ya Allah. Jauhkan negeri ini dari permusuhan ya Allah. Jauhkan negeri ini dari pertikaian ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup dengan banjir yang besar, bagaimana kami saksikan di tempat-tempat yang lain. Kami tidak sanggup ya Allah dengan azab-azab yang begitu banyak Kau berikan. Karena itu dengan rahmat-Mu, kehadiran kami di tempat ini, berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, selamatkan kami ya Allah dari azab. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan ada yang punya hajat melainkan Kau penuhi hajatnya Allah. Yang punya hajat penuhi hajatnya ya Allah. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan. Yang belum nikah, kasih mereka nikah, suami-suami yang baik, istri-istri yang baik ya Allah. Anak-anak kami berikanlah mereka kecerdasan, kepahaman, anak yang saleh. Ya Allah, kami datang ke tempat ini dengan berlumur dosa, dengan banyak kesalahan ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah, banyak salah kami. Kami kadang lalai, kadang-kadang kami lupa ya Allah. Kadang-kadang kami meninggalkan salat ya Allah. Kadang-kadang kami tidak berpuasa ya Allah. Kadang-kadang kami melawan orang tua kami ya Allah. Padahal semuanya ini bisa mendatangkan azab-Mu. Semua ini bisa mendatangkan murka-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, berikanlah nur di hati kami, berikanlah cahaya ya Allah, agar kami selamat ya Allah, agar anak-anak kami selamat ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa orang tua kami ya Allah, agar mereka mendapat kebahagiaan. Orang mereka yang sudah meninggal ya Allah, ampunkan, berikanlah rahmat di kubur-kubur mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab kubur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak aniaya diri kami, banyak kesalahan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak kesalahan kami. Wa lam taghfir lana, jika Engkau tidak ampunkan kami,
wa tarhamna, jika Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan merugi ya Allah. Amin. Allahumma hdina bihudak, Amin. waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak. Amin. Allahumma ighfir dhunubana واستر عيوبنا آمين. واكشف كروبنا. آمين. اللهم بارك لنا في اولادنا وبناتنا آمين. ولا اضرهم واغفر لطاعتك وارزقنا برهم. آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kehadiran kita ini semuanya pulang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, apa ucapan-ucapan yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin menyakiti hati, tapi semuanya untuk supaya kita mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Demikianlah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.